Bella, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Diki Haryanto dengan NIM 63041811127. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah pengembangan perangkat lunak. Jadi di sini judul proyek saya yaitu website sistem informasi bidang Diskominfo Kota Pekanbaru. Waktu pengerjaan itu 4 bulan, tempat yaitu Diskominfo Kota Pekanbaru, anggaran 0 rupiah, dan nama pemilik yaitu Diskominfo Kota Pekanbaru. Tahun 2022. Baiklah, kita masuk pada latar belakang. Diskominfo merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah di bidang komunikasi, informasi, informatika, persandian, dan statistik. Di Kota Pekanbaru terdapat 2 Diskominfo, yaitu Diskominfo Kota dan Diskominfo Provinsi. Nah, di sini saya itu tempat magang atau kerja praktek itu pada Diskominfo Kota Pekanbaru. Nah, di sini Diskominfo ini mempunyai bidang yang sama dengan di Kominfo Provinsi. Akan tetapi mungkin seperti kegiatan kerja itu sedikit berbeda. Nah, untuk bidang komunikasi di Kominfo Kota masih minim informasi seperti warta berita, kegiatan, dan agenda yang dilaksanakan. Nah, maksudnya itu misalnya gini, saya ingin membuat website itu khusus di bidang Diskominfo Kota Pekanbarunya saja, yaitu bidang Kominfonya saja. Seperti nantinya akan ada struktur dari Diskominfo Kota tersebut, seperti siapa kabid, siapa kadis, dan anggota atau karyawan-karyawan yang ada di sana. Nah, tujuan saya itu untuk menyebarkan informasi khusus pada bidang Diskominfo Kota Pekanbaru. Jadi saya ingin memperkenalkan orang-orang yang ada di Diskominfo Kota Pekanbaru itu ke khalayak ramai gitu. Kedua, membantu memperbaiki miskomunikasi pada masyarakat. Nah, barangkali misalnya kan ketika ada orang tidak mengetahui update-update terbaru yang ada di Diskominfo Kota, jadi sehingga nantinya ketika website ini dibuat dapat memperbaiki informasi-informasi yang salah. Tuh. Yang ketiga itu ada manfaat mempermudah mendapat informasi khususnya tentang Diskominfo Kota Pekanbaru. Yang kedua, masyarakat dapat mengenal tentang Diskominfo Kota Pekanbaru. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya ingin memperkenalkan seperti orang-orang yang ada di sana pada halayak ramai, pada masyarakat Kota Pekanbaru itu khususnya. Nah, kemudian kita masuk pada tahap perencanaan. Perencanaan itu satu tuh pengumpulan data. Saya melakukan observasi dan wawancara. Saya observasi pada tempat dan lingkungan di sekitar, dan kemudian saya wawancara kepada pembimbing saya. Dan kemudian ada tahap analisis gitu. Tahapan analisis yang sedang berjalan yaitu informasi Diskominfo Kota saat ini masih tergolong sedikit, dan kita untuk mendapatkan informasi terbaru kita mungkin harus ke kantornya. Dan kemudian tahapan analisis yang diusulkan. Nah, saya ingin membuat itu sebuah website di mana website tersebut mempunyai informasi yang terbaru, informasi yang bermanfaat bagi orang ramai. Kemudian di situ saya akan membuat websitenya menggunakan bahasa pemrograman PHP, menggunakan database MySQL, dan juga mungkin dengan bantuan Bootstrap. Nah, perancangan perangkat lunak. Nah, di sini ada use case diagram. Nah, di sini ada user. User itu hanya bisa melihat data, menginput data jika dia ingin memberikan saran gitu. Nah, tetapi ketika ingin memberi saran dia harus login dulu gitu. Kemudian ada admin. Admin itu menguasai semuanya yang ada pada bidang-bidang penginputan data, pengelolaan data maksud saya. Yang pertama itu admin harus login untuk
membuat data, menambah data, menghapus data, dan mengedit data. Kemudian ada activity diagram. Di activity diagram ini kita di saat user ingin masuk website, kemudian dari sistem menampilkan halaman beranda, kemudian memberikan jika user ingin memberikan sebuah komentar atau saran, dia akan login dulu. Nah, ketika dia login dan menginput email dan passwordnya, dia akan menampilkan tampilan input dan kritik. Ketika tidak sesuai, maka ia akan mengulangi lagi. Kemudian ini saya menggunakan di bagian konstruksi perangkat lunaknya, saya menggunakan toolsnya itu HTML, PHP, Bootstrap, dan JavaScript. Untuk tampilan beranda, saya masih memberikan mockup yang seperti ini. Nah, di tampilan beranda ada nantinya akan ada berita, profile, kemudian saya membuat di bawahnya itu untuk seperti sosial media mereka, kemudian hasil dan pembahasan. Ya, untuk hasilnya itu kurang lebih seperti ini ya, halaman berandanya, tapi ini akan lebih sedikit lagi nantinya karena ini terlalu mencakup luas, karena itu maksud saya ini terlalu luas, jadi saya akan membuat itu sedikit tapi khusus gitu. Jadi lingkupnya itu hanya lingkup mereka Diskominfo itu nantinya. Kesimpulan, informasi ini disebarkan secara akurat melalui media internet. Website yang dirancang khusus untuk bidang Diskominfo Kota Pekanbaru. Nah, saran, dikarenakan masih terdapat kekurangan dalam fitur, disarankan sistem dapat menambah fitur-fitur yang lebih bermanfaat lagi. Nah, mungkin nantinya ketika ada pengembangan lagi, diharapkan nanti mungkin penulis dapat menambah fitur atau menambah beberapa lagi untuk isian konten dan lain sebagainya. Sekian dari saya, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat sore.